Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam. Oh, muka saya udah kelihatan jelas di sini. Lampunya baru ganti ternyata. Oke. Saya nungguin ajan, ternyata ajannya sekarang 19.20. Jauh. Jadi nggak apa-apa.
Oke, silakan diisi absensinya. Ini materi kita yang ke-8 ya. Pertemuan 8, pertemuan 9 sebenarnya 9. Jadi saya kadang hitungnya UTS UAS tuh nggak saya masukin dalam pertemuan. Oke, diisi semua. Malam ini kita nggak banyak, sedikit mengulik tentang sejarah. UTS-nya kemarin gimana? Mudah, susah? Mudah, alhamdulillah. Ya, saya bikin materi nggak jauh-jauh dari ini ya. Dari apa namanya? Ada slide yang saya buat. Jadi bagi yang membaca pastinya ya bisa. Cuman bagi yang nggak membaca pastinya nggak bisa. Itu saya bilang kenapa? Karena saya ingatkan kalau isi ujian itu jangan sampai kosong. Karena jawabannya pasti ada semua. Cuman entah kenapa masih ada beberapa mahasiswa itu sebagian masih banyak yang kosong gitu ya, apa namanya, isinya gitu. Ataupun ya agak sedikit ngelantur lah ini jawabannya. Padahal di slide-nya udah ada semua. Biasanya saya buat itu dari pertemuan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau udah diisi semua absensinya, untuk nilai kurang lebih minggu-minggu ini ya, seminggu paling telatnya 2 minggu ke depan. Kalau nanti udah sampai 2 minggu nilainya belum ada, bisa info ke saya. Mudah-mudahan saya nggak ini ya, maksudnya info saya dalam arti supaya saya nggak lupa menilai UTS kalian, takutnya lupa. Gitu. Oke, langsung saja karena sudah malam, mungkin kalian juga kalau udah join juga semuanya, jadi kita bisa langsung lanjut masuk ke materi. Oke, malam ini kita akan belajar tentang sejarah. Ya. Diinfokan nilainya. Ya, untuk nilai kalian bisa cek di e-learning ya. Di e-learning. Untuk tugas, jangan lupa pastikan sudah mensubmit. Yang mensubmit baru-baru ini apa namanya, mungkin akan berbeda nilainya dengan mereka yang submit di awal. Yang penting disubmit ya. Saya ingatkan kembali, yang penting disubmit. Karena kalau nggak disubmit, saya bisa dipastikan walaupun nilai UTS kali ini 90, paling nggak kalian bisa paling bagusnya kalian dapat C gitu. C atau D. Karena apa, nilai tugas saya kan besar. Tapi kalau misalkan kalian nilai tugas di submit, walaupun saya kasih nilai 75, kalian itu bisa dapat nilai A atau B. Jadi tetap apa namanya, di submit ya. Untuk saya jelaskan ya, ada tambahan suara lagi dari ini. Kayaknya ada notifikasi. Oh enggak sih. Set up professional audio. Oke, nggak perlu lah. Oke. Ini sejarah.
Bahas tentang sejarah tentang Unix dan Linux-nya itu awalnya tuh gimana gitu. Untuk slide maaf ya, saya agak kurang interaktif. Tadi saya coba untuk ganti ubah lah. Oke, sejarah Linux, Unix dulu. Jadi awalnya Unix baru Linux. Awalnya Unix ini seperti apa? Ya, jadi awalnya secara sejarah, dalam catatan sejarah ada seorang pembunuh namanya Ken Thompson yang mana dia hobi dengan proyek. Ketika dia punya hobi dengan proyeknya, akhirnya menjadi industri yang memiliki miliaran dolar ya. Yang mana melibatkan banyak segala stakeholder, banyak pihak, atau universitas, perusahaan multinasional, pemerintah, dan badan standarisasi internasional. Nah, kalau kita kembali lagi merunut pada tahun 40 dan 50-an ya. Di mana pada saat itu suatu komputer elektronik yang dapat mengatasi suatu komputasi untuk membantu permasalahan manusia. Jadi pada waktu itu komputer baru terbuat, tapi belum ada sistem operasinya. Makanya kalau kalian semester 3, sistem operasi, ini arsitektur komputer ikut nggak? Udah ambil belum mata kuliahnya? Arsitektur organisasi komputer. Harusnya sih udah. Kalau kalian ingat di materi tersebut, pada tahun segitu baru terciptanya sebuah komputer, yang mana komputernya secara mekanikal aja atau elektronik, tapi belum ada sistem operasinya. Jadi ya simpel lah. Awalnya cuma buat kalkulator aja, perhitungan matematika dan rumus-rumusnya, tetapi berkembang kemudian menjadi sebuah alat yang dapat membantu semua permasalahan manusia. Nah, pada saat itu juga belum ada sistem operasinya. Jadi baru muncul itu ketika tahun 1950 yang sistem operasi pertama kali diimplementasikan oleh General Motors Laboratories pada IBM 701. IBM ini hardware ya. Yang mana pada saat itu hanya dapat mengerjakan satu persatu dengan cara mengumpulkan program data dalam sebuah grup atau batch ya. Dan semua operasi komputer dapat dilakukan secara manual melalui plugboard yang bisa digunakan untuk perhitungan plus, tambah, kurang, standar gitu. Jadi masih sederhana banget. Lalu pada 64, IBM yaitu International Business Machine menggunakan sistem komputer berbasis sistem 360. Nah, baru pada tahun 64 tuh sistem 360 muncul. Didesain dengan kompatibilitas hardware dan memberikan kemampuan sistem lebih besar mendukung time sharing dan melayani sejumlah user secara interaktif dan berkomunikasi melalui terminal komputer ya. Yang terkoneksi pada komputer satu dengan komputer yang lainnya. Dan pada saat itu mulai berkembang, berkembangnya teknologi berdasarkan Shenzhen seperti TSS dari IBM, CPSS dari MIT, dan di sini juga MIT sukses menciptakan Multic, yaitu sistem operasi pertama yang dibuat dengan menggunakan bahasa pengolahan tingkat tinggi yang kemudian mengilhami desain sistem operasi Unix. Multic atau mungkin bisa dibilang Multic ini adalah komputer lah, komputer pertama, tapi komputer yang sudah secara sudah banyak perubahan dari yang sederhana menjadi generasi kedua. Nextnya, dan jenis sistem
merupakan sistem operasi yang populer bersifat multi-user ya, multitasking, dan pada mulai itu titik sejarah dimulai tahun 1995 para ahli laboratorium Bell yang memiliki sebuah laboratorium AT&T, yaitu American Telephone and Telegraph. Dia bekerja sama dengan MIT dan General Electric, berusaha membuat sebuah proyek dan menghasilkan sebuah sistem beroperasi bernamakan Multiplex Exit Information and Computing Service. Nah, si multiplex ini didesain memiliki beberapa keunggulan, yaitu multiprosesor, multi-user, dan hierarki directory structure. Ada yang nanya nih, apa kelebihan komputer di zaman 40 dan 50 ketimbang hitung secara manual, Pak? Lagian masih belum bisa pembagian juga kan? Ya, statement pertanyaan bagus ya. Kalau tanya apa kelebihannya gitu ya. Kalau yang dari buku yang saya baca dari 40-50 ini, memang awalnya cuman kalkulatnya standar plus minus tambah. Tapi dari 10 tahun itu dia berkembang lagi menjadi beberapa formula matematika gitu ya, entah integralnya, entah turunannya gitu kan. Terus kalau ditanya ya pada saat itu ya seperti itu gitu ya. Kalau belum pembagian, awalnya belum pembagian, tapi ketika itu setelah selesai dibuat beberapa tahun kemudian baru muncul bisa pembagian dan sebagainya. Awalnya masih memang mechanical standar biasa, perhitungan biasa. Cuman nextnya dia akan dari 10 tahun itu berkembang, awalnya standar. Kalau kalian ikut ini juga kan, di mata kuliah arsitektur komputer, berkembang dari komputer standar generasi pertama masuk ke generasi kedua, masuk generasi ketiga. Nah, di generasi pertama itu memang hanya perhitungan biasa saja gitu. Pembagiannya, nah dari situlah muncul udah sampai memang masih standar penjumlahan pengurangan. Terus baru nanti beberapa tahun kemudian jadi ada pembagiannya dan berkembang seterusnya. Kalau ditanya buat apa sih gitu kan? buat apa sih komputer dibuat gitu? Padahal cuman bisa plus minus tambah tambah kurang kali. Kalau ditanya kenapa? Ya karena untuk membantu permasalahan kehidupan pada saat itu. Kalau ditanya saat itu permasalahannya apa sih gitu kan? Kalau dia saya kurang tahu ya untuk pada saat itu apa gitu. Kenapa mereka buat awal mekanikalnya seperti itu, ataupun cuman istilahnya kan buat apa juga bikin komputer kalau memang manusia juga udah bisa gitu kan, seperti itu ya. Berarti pada saat itu ada mungkin yang kalau yang saya lihat gini, simpelnya kalau punch card itu kan kalau dipakai zaman paling yang maksudnya enggak dulu banget ya, tapi yang mendekati zamannya saya gitu ya, paling enggak buat masalah absensi kehadiran gitu kan. Itu kan butuh ini ya, butuh butuh sebuah alat yang mana bagaimana caranya untuk absensi itu lebih mudah dibandingkan harus dicatat satu-satu gitu kan. Nah, pakainya komputer yang bisa dibilang jadul seperti itu. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab, kalau nggak bisa dicat lagi kalau kurang jelasnya. Itu dari Aji ya, siapa namanya? Aji Sabto.
Iya, di Sabtu benar. Nah, di sini pada akhir tahun 69, AT&T menghentikan proyek pembuatan multik karena kurang relevan hasilnya, banyak bugs-nya dan sulit untuk dioperasikan. Tapi pada saat itu beberapa programmer masih tetap eksis ya, seperti Ken Thompson, Dennis Ritchie, Fred Kennedy, dan Doug McClory. Sehingga pada tahun 70-an lahirlah sebuah sistem operasi bernama Unix, yaitu Brian Kernighan merupakan salah satu peneliti dari Bell Labs yang memberikan nama sistem operasi dengan nama Unix. Ken Thompson dan Dennis Ritchie, yang mana keduanya merupakan developer bahasa C, dan para peneliti di AT&T Bell Laboratorium Amerika, membuat versi awal dari sistem operasi Unix dengan nama Unix Uniprexed Information and Converting Services, yang masih tulis pada saat itu menggunakan bahasa assembly. Bahasa assembly dulu baru ke bahasa asli sama si Ken Thompson. Nah, di sinilah. Nah, karena awalnya masih pakai bahasa assembly, tahun 73 Dennis Ritchie dan Ken Thompson menulis kembali sistem kernel ulang sistem operasi Unix menggunakan bahasa C sehingga dapat mempermudah pemindahan ke berbagai platform. Karena sendiri merupakan bersifat portable. Berkeley Unix. Nah, di sini Berkeley Unix ada salah satu BSD ya. BSD. Dari salah satu banyak universitas yang mempelajari Unix dari versi 6 pada mulanya adalah Universitas California dari Berkeley. Karena kode sumbernya lengkap, maka Berkeley mampu memodifikasi sistem secara substansial, dibantu oleh hibah dari ARPA. Lalu Badan Riset Tingkat Lanjut Departemen Pertahanan AS Berkeley memproduksi dan merilis versi perbaikan untuk PDB 11, yang disebut dengan first BSD ya. Lalu diikuti perkembangannya 2BSD untuk PDB 11, yang lebih tinggi adalah 3BSD dan seterusnya. Sampai ke tahap 4BSD untuk fax. Meskipun pada saat itu AT&T memiliki versi fax UNDC yang disebut juga 32V atau versi 7. Nah, perbaikannya apa pada 4BSD? Yaitu pada saat itu sudah ada penggunaan memori virtual dan paging, memungkinkan nama file lebih panjang 14 karakter, penanganan sinyal dibuat lebih andal, networking protokol, TCP, dan IP. Nah, di sini juga ada beberapa tambahan berutilitas. Di antaranya ada editor baru yaitu V, Shell, Compile Pascal, dan Lisp. Dan ada beberapa lagi yang nggak disebutkan di buku, yang makanya saya sebutin di sini. Setelah itu banyak perusahaan yang melibat. Nah, semakin berkembangnya Unix, Berkeley juga berusaha untuk mengembangkan. Akhirnya banyak perusahaan ikut berusaha untuk mengembangkan Unix. Nah, dari sini lahirnya proyek POSIX, yaitu Portable Operating System Standard for Computing Environment, yang merupakan komite dari AAA ya. Yang mana pada saat itu mengeluarkan standar 1003.1 tahun 86. Tujuannya apa? Supaya Unix ini punya standarisasi kernelnya seperti apa, supaya enggak kalau udah standarisasi kan otomatis lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan untuk dimodifikasi juga. Ada namanya Minix. Nah, Minix ini adalah versi mini di Unix ya. Yaitu dibuat oleh AS Tannenbaum untuk tujuan pendidikan. Nah, maka Minix ini adalah suatu sistem pertama yang berbasis desain mikrokernel. Idenya apa? Ide baik ini adalah menyediakan fungsionalitas minimal dikenal untuk membuatnya handal dan efisien. Nah, karena tujuannya buat pendidikan, biasanya nggak terlalu banyak fitur yang dibutuhkan, jadi sedikit-sedikit aja untuk lebih handal dan efisien.
Nah, akibatnya apa? Manajemen memori di sistem file didorong keluar oleh proses pengguna karena menangani pesan yang lewat di antara proses lainnya. Karena terdapat 1.600 baris C dan 800 baris pada assembler. Lebih sedikit. Lalu pada tahun 97, MIS merilis versi kedua, termasuknya jaringan telah berkembang menjadi 62.200 kode baris, sehingga tahun 2004, hal pengembangan ini fokus pada pembangunan sistem yang sangat handal dapat diandalkan. Secara otomatis melakukan berbagai ketangkasan pendahulunya. Nah, masuk ke Linux. Nah, setelah Minix itu ada, muncul lalu ada namanya seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki yang berusaha membuat sistem operasi baru yang gratis ya, yang source code-nya bisa diakses secara umum. Nah, sistem operasi itu diberi nama Linux. Yang mana si Linux ini, pembuat Linux ini menggunakan tool dari Free Foundation software yang berlisensi GNU. Makanya kalau kita lihat Linux GNU, karena lisensinya dari Free Foundation software. Kemudian untuk menjadikan Linux sebagai sistem operasi, dia memasukkan program-program juga terdiri dari lisensi GNU menjadi titik awal dari sistem operasi yang dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 60-an. Lalu dirilis pada awal 1970. Faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan dapat digunakan dan disalin dan diaplikasi secara luas oleh institusi akademik dan pembisnis. Di sini Linux adalah bersifat multi-user, multitasking, dan dapat berjalan di berbagai platform termasuk threshold Intel 386 yang lebih tinggi. Dan Linux juga merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan software komersial, ya, biasanya Windows ya. Dengan kemampuan Linux yang setara bahkan lebih, dan lingkungan sistem operasi di dalamnya ada termasuknya adalah ratusan program termasuk interpreter, editor utilitas, ada lagi perangkat pembantu konektivitas, Ethernet, SLIP, dan Triple P, dan interoperabilitas, produk perangkat lunak yang reliable, termasuk versi pengembangan terakhir, yang kelompok pengembang yang tersebar di seluruh dunia. Nah, di sini sejarah Linux berkaitan dengan GNU. Jadi, proyek GNU yang dimulai pada 84 memiliki tujuan untuk membuat sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap secara total, terdiri atas perangkat lunak yang bebas. Oke. Nah, pada saat ini, berkembang terusnya, namun demikian pada saat itu Linux-nya jadi si Linux 8 ini pernah menggunakan Microsoft Point dalam mengenalkan Linux dan konsep open source pada publik. Nah, pada waktu itu faktor tersebutlah akhirnya mendorong para developer untuk membuat program-program di luar sistem operasi sendiri sebagai pelengkap pada keberadaan Linux. Jadi ya kenapa muncul yang lain-lain itu awalnya seperti itu ya. Si Linux-nya sharing ke yang lain karena tidak lengkap, akhirnya mendorong para developer untuk membuat OpenOffice sebagai pengganti Microsoft Office atau AB Word untuk menggantikan MS Word. IIRC menggantikan MIRC, email menggantikan Outlook Express, dan GMP menggantikan Photoshop, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menginstal Linux, mungkin kalian udah sering udah pakai untuk sehari-hari, ya ketika diinstal otomatis udah ada pilihan ini ya, pilihan mau install yang standar, minimalis, ya standar minimalis, ada sama penambahan beberapa aplikasi. Lalu ada juga GNOME dan KDE-nya. Gitu. Saya belum pernah coba ganti KDE yang dapat mengubah environment-nya, desktop environment-nya lebih user friendly. Yang tampilannya adalah grafis. Gitu. Di sini Unix tidak murah, tapi melainkan bersifat free atau gratis yang distribusikan secara bebas, lengkap di source code-nya. Nah, berapa alasan kenapa kita perlu memilih Linux, walaupun memang ada beberapa aplikasi yang nggak bisa. Itu di open source,
source code-nya disebar. Jadi bisa diberi kesempatan kepada pengguna untuk melihat kode program penyusunnya sehingga kita bisa memastikan sendiri apa yang saja dapat pada komputer pribadi. Multitasking dapat mengerjakan program sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bebas driver, yang mana setelah diinstalasi terbukti semua perangkat driver dapat dikenali tanpa harus mencari driver di internet, sehingga user perlu menginstal driver untuk memungkinkan perangkat Anda supaya bisa bekerja. Ya lebih tepatnya karena udah kenalnya. Cuman untuk kalau saya dapat info dari Propono, dia bilang kalau laptop desainnya baru rilis biasanya agak sulit beberapa yang sudah dikenali. Cuman kalau yang udah paling nggak setahun, at least setahun, mereka aman sih. Jadi kalau mau dia laptop setahun yang lalu, terus pakai Linux aman. Banyak komunitasnya, karena banyak komunitas Linux, banyak aplikasi tulis mengenal Linux, dan menarik adalah banyak kami berikan optical sebagai pengajaran secara seluruh internet. Bebas virus, sampai saat ini masih bebas virus dan hanya bekerja pada DOS dan Windows. Tapi setahu saya ada virus yang bisa jalan di mana? Di macOS. Saya nggak tahu itu bisa kena nggak sama Linux. Penggunaan memori, terdapat virtual memory stabil, ya betul stabil. Nggak perlu sering ribut ya, restart. Akses file system mendukung berbagai akses file system yang berbeda, nggak seperti Windows, cuman mungkin akses file systemnya di sini kayak NTFS, FAT32, lagi saya lupa kenapa programnya udah lebih lengkap. Jadi ketika install, karena udah ada programnya udah lengkap, nggak perlu install lagi yang lain. Jumlah partisi, di sini kalau partisinya menggunakan angka. Kalau yang di Windows menggunakan abjad, jadi kalau abjadnya habis ya udah habis. Nah, logo Linux sejarahnya gimana? Awalnya ya agak sedikit ini kalau kita baca. Awalnya kenapa Linux itu mempunyai logo penguin? Jadi awalnya si Linux itu sedang berlibur. Padahal open source bisa tahu di dalamnya. Kenapa Linux malah nggak ada virusnya, Pak? Nah, itu dia. Karena dia free, nggak ada virusnya. Jadi gini, kalau misalkan secara bisnis, karena dia gratis, kalau orang kena ada virusnya, terus dia dapat duitnya dari mana? Gitu. Kalau karena kan ininya gratis, gitu kan? Tinggal install lagi aja, gitu kan? Dan lagi kalau emang pendukung Linux-nya itu termasuknya kalau saya bilang banyak lah gitu ya. Kalau memang ada permasalahan, otomatis banyak developer akan berusaha men-solving masalah-masalah tersebut. Nah, itu dia tambahan membuat mencegah virusnya lebih cepat, Bang. Apalagi pakai kernel terbaru. Para master Linux nih jawabnya. Saya sih memang bukan pemakai Linux buat sehari-hari. Karena di tempat kerja yang lain full Microsoft gitu. Dia full Microsoft. Coba untuk migrasi ke Linux kayaknya kurang mendukung karena banyak beberapa tools nggak bisa karena saya nggak ada ininya sih, nggak ada di kantor saya itu satu lagi dia pakainya full Microsoft. Saya coba untuk saya pindah ke Linux. Yang suka saya Linux itu bedanya sama Microsoft itu adalah dia mirip-mirip kayak macOS gitu. Jadi ya tadi bilang reliable ya.
Reliable itu nggak perlu capek-capek, namanya Windows kan paling nggak at least kalian perlu restart dalam sehari sekali. Atau kalau udah ini dia, apa namanya, lambat kalau nggak ada restart gitu kan. Dan, apa namanya, wake up dari sleep ke apa namanya, wake up dari sleep-nya itu cepat dibandingkan Windows yang lama. Jadi lebih makanya saya juga pernah coba, ternyata karena saya pakainya Windows, ya susah gitu. Cuman kalau mungkin kalau bidangnya saya bukan lebih ke banyak ke developer, mungkin Linux lebih lebih enak lah dipakai. Atau kalau data analis, ya itu lebih enak. Ya bisa bilang begitu. Nih ada mulai lah. Ya wajar sih nggak apa-apa. Pakai GUI is okay, nggak inian. Tapi yang saya tahu sih memang terminal itu, saya nggak tahu kalau pakai ini ya, yang KDE-nya ini. Cuman kan saya lihat kayaknya ada beberapa beberapa operate itu memang nggak semuanya di GUI-nya ada gitu. Jadi mau nggak mau pakai terminal. Seperti itu sih. Kalau ditanya virusnya kenapa? Kalau ada yang bilang pembuat virusnya buat virus Pak, iya bisa jadi gitu kan. Yang buat virusnya dia ini ya dia, terus ininya apa namanya supaya pada beli, bisa jadi juga seperti itu. Dua, ya kalau barang free, ya buat apa di komersial kan susah gitu. Nah, kalau misal makanya saya agak bingung juga tuh, kenapa ada virus juga di macOS gitu kan. Antara dua pilihan ya. Antara maksudnya asumsi saya macOS itu sebenarnya macOS itu juga free juga sebenarnya. Cuman beberapa application-nya dia kan berbayar. Mungkin yang nyerangnya berbayarnya itu sebenarnya supaya apa? Ada antivirusnya juga, laku antivirusnya, terus lalu apa namanya ya secara penjualannya baik bagus dan untungnya otomatis lebih banyak. Ya kalau SP soalnya laptopnya udah mahal ya bisa jadi. Katanya dikit. Ya kalau yang saya memang macOS mahal karena ya memang mereka membuat pasarnya buat orang kaya gitu ya. Bukan bukan semua segmen itu. Dia memang buat segmen-segmen atas. Jadi kalau udah mahal ya udah gitu sih. Saya ngeliat di macOS tuh ada antivirus, cuman eh, sampai saat ini saya belum pernah lihat virusnya bentuknya seperti apa untuk di macOS karena udah ada preventifnya gitu ya. Karena preventif virus kan lebih efektif dibandingkan antivirus sendiri. Lalu kita lanjut dulu ya. Kita lagi selesai. Nah, logo Linux. Nah, logo Linux ini kalau kalian lihat agak sedikit lucu ceritanya. Dia tuh menggambarkan kenapa awalnya jadi si Linus ini lagi berlibur ke selatan, bertemu dengan penguin kecil yang nggak sengaja digigit jarinya gitu. Akhirnya bikin dia demam beberapa hari. Nah, lalu kemudian terinspirasi lah dari situ dia membuat memakai penguin sebagai logo Linux, menjadi maskotnya si Linux. Lalu distronya, nah nih di sini untuk distro mungkin bagi awal-awal yang pemakai Linux, ya saya juga dulu nanya Linux pakainya apa nih ininya. Distronya apa gitu, distro itu atau bisa dibilang distribusinya itu apa gitu ya. Jadi ada berbagai macam distribusi yang bisa dipakai, ada banyak. Kalau yang banyak bilang Ubuntu bagus, Red Hat bagus, Debian oke, Fedora, CentOS juga bagus.
Tapi kalau sampai saat ini saya merasa Ubuntu yang paling banyak dipakai gitu. Karena si teleponnya juga makanya Ubuntu ya. Pakainya Ubuntu, saya coba install Linux Mint kemarin. Tadi coba pakai Linux Mint. Jadi saya install di VirtualBox. Dan memang lebih ringan dibandingkan Ubuntu sebenarnya. Ya, atau saya Red Hat biasa Red Hat ini ada versi gratis sama versi berbayarnya buat enterprise. Nopin saya belum pernah tahu dan belum pernah pakai. Sandoz juga belum. SUSE, Debian pernah coba sekali. CentOS juga belum. Fedora belum. Kita juga. Slackware here, wih. Mint forever. Boleh lah, saya coba cari Slackware. Gento sih belum ya. Sama satu lagi ada namanya apa sih namanya? Ada tuh distro yang buat khusus orang Muslim. Lupa ada kemana dia nyebutin. Semester 1. Disarankan pakai Gento kalau nggak punya kegiatan lain. Nah, kalau yang saya lihat adalah perbedaan Ubuntu ya. Misalkan kalau yang saya pakai Ubuntu sama Linux Mint, saya belum pakai Slackware, saya belum pernah lihat. Jadi berhubungan dengan materi sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa di apa namanya SQLite untuk beberapa perintah di Ubuntu itu nggak jalan, tapi di Linux Mint itu jalan gitu. Kayak buat bikin apa namanya buat apa output dari SQLite tuh yang pakai border. Nah, kalau di Linux itu jalan. Saya nggak tahu kenapa kalau di Ubuntu itu nggak jalan. Itu yang saya alami. Gitu. Nah, itu dia. SQLite itu saya nggak tahu kenapa tuh ada error di situ di Ubuntu. Yang dicari di mana juga agak-agak kurang paham ini ya. Tapi kalau di Linux Mint aman gitu ya. Lancar gitu. Makanya saya coba Linux Mint deh. Terus di situ ada yang bilang tadi ini ya, Slackware ya. Saya coba lihat nanti Slackware. Gento tuh biasanya buat apa? Buat apa nih? Azam. Maksudnya lebih ke fokusnya kemana gitu. Yang bisa jawab? Saya baru tahu tuh Gento. Jadi kalau kita coba googling Gento. Portage. Where? Yang saya tahu ada Gento Independent, Void juga Independent. Dia lagi ke video OS turunan Void di Indonesia.
Apa aja bagus, benar. Benar, apa aja yang penting bukan bajakan, betul-betul. Ketika udah mulai kerja, saya udah mulai ngurangin tuh yang udah nggak pakai bajak-bajakan lagi. Untungnya Windows itu udah mulai murah. Kalau nyari di toko hijau, kalau kalian coba, Windows itu murah. Ori lagi, yang penting dapat lisensinya. Kasih warning aja. Tapi memang murah lisensinya, di toko hijau, toko merah, oranye. Coba dicari lisensi. Mereka cuma kasih lisensinya doang. Berapa? 25.000, 30.000. Atau maaf. Yes, betul. Lisensi retail. Benar, lisensi retail. Murah tuh. Tapi kan at least apa namanya, bukan bajakan. Saya juga nggak paham tuh kenapa bis retail tuh maksudnya secara bisnis tuh gimana gitu. Kenapa bisa murah. Jadi kalau udah sampai sekarang masih saya beli udah 4 tahun 5 tahun masih oke, masih aktif, nggak harus install ya. Apa sih nggak ada watermarknya harus ini ya. Nggak perlu apa namanya aplikasi ya, update selalu ikut, jadi oke lah, nggak mahal. Kalau terus untuk ininya juga office juga udah mulai, office student tuh udah mulai digratisin. Jadi itu biasanya yang saya tahu kalau habis install Windows di laptop, kayaknya untuk Windows Home juga udah mulai nggak bayar kayaknya. Itu free, terus plus sama segini juga Office-nya. Jadi mereka kayaknya mulai berjualannya bergeser, nggak kayak dulu lagi. Tapi paling cuma bisa Word, PowerPoint, sama Excel doang. Iya, model ke subscription, betul. Cloud base, ya. Sebagian udah banyak kayak gitu, udah mulai ke situ. Cuman ada versinya yang versi murahnya kayak mereka kasih gratis gitu. Karena ada beberapa teman tanya, kayak dia bilang, ini gratis kok sama Office-nya juga. Pas dicoba, kok iya ya. Temennya kalau lihat lisensinya memang beda, lisensi student gitu ya. Jadi kayak secara nggak langsung bisa lisensi student. VPS Office base ya, oke lah. Sebenarnya secara aplikasi Office sama semua yang pakai WPS oke. Cuman yang jadi masalah adalah satunya WPS, satunya pakainya apa namanya, pakainya Microsoft Office, ya udah susah jadi. Kasih file pindahan ke sini kadang suka nggak sama lah, ada aja yang kurang. Tapi kalau lagi buru-buru seperti itu. Oke, sampai sini sejarahnya. Windows 12 saya belum pernah baca tuh Windows 12, sampai saya pas belum baca lagi. Windows 11 saya belum pakai. Windows 11 tuh buat di enterprise belum ada kan, masih versi betanya. Oke. Windows 12 sudah ada konsepnya keluar bulan kemarin. Wow. 11 aja belum selesai. Menurut kalian nih, 11 saya nggak bisa install. Nggak bisa install keterbatasan apa, hardware. Jadi kalau biasanya kan kalau Windows ini kan ngerilis ini ya, ngerilis apa namanya, produk agak sedikit lucu gitu ya. Lucunya tuh biasanya kayak dari Windows 8
itu berhasil. Windows 7 dari 8 kurang XP, jadi XP itu berhasil. Windows saya jadi lupa urutannya. Jadi biasanya di beberapa versi itu dia modelnya pertama dirilis kurang berhasil, habis itu Windows ngerilis lagi versi perbaikannya, itu baru buat jangka panjang. Oke. Nah ya, Win Vista, Win 8 gagal ya, benar. Benar, Win Vista gagal tuh. Setelah habis itu masuk ke Windows 7, jadi 8 XP, jadi selang-seling lah. Jadi misalkan dari Windows 7 ke XP tuh. XP itu saya lupa kemana dulu tuh. Jadi setelah habis itu versi setelahnya gagal, masuk lagi baru inian bagus, terus biasanya gagal lagi baru bagus lagi. Ya. Dan sekarang untuk yang Windows 10 ini kebanyakan minta update driver mulu nih. Saya sih ngerasa gitu ya, Windows 10 tuh kalau update version driver banyak perlu diupdate. Mistake edition. Oke, sampai sini dia. Kalian mau tanya lagi? Atau kalau kita mau discuss yang lain, discussnya di chat nih. Nggak ada suaranya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya cukupkan kuliah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Yang tugasnya belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan, jangan sampai enggak. Ya, itu aja. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih.